Dia naik bisa 70-80%, waktu dibanting dia turun bisa 40-50%. Apakah kita harus cut loss? Jadi kamu rugi di saham, lalu pindah ke kripto dengan harapan cryptocurrency bisa membuat kamu untung besar. Dan memang sebagian orang untung besar, tetapi ada orang-orang yang pas pindah ketika dia rugi di saham, pindah ke kripto, pas kriptonya lagi turun 40, 50, 60%. Kamu ngalamin nggak? Temenmu ngalamin nggak? Komen ya di bawah. Buat trader saham yang pindah ke cryptocurrency, kalau kalian tidak mengerti hal ini, akan berbahaya banget. Saya mulai kripto 2018. Aku beli Ripple di harga 39.000, 32.000, 24.000. Dan akhirnya turun sampai sisa 10%. Akhirnya aku anggap uangnya hilang karena itu uang sampah. Ya udah biarin aja. Setelah 3 tahun baru yang namanya Ripple naik dengan segala macam dramanya di persidangan melawan SEC. Lantas apa yang membedakan antara saham dan kripto? Ini adalah hal yang kalian tidak pernah dengar dari orang lain. Ini merupakan hal yang penting sekali. Nomor 1, liquidity versus volatility. Apa itu liquidity? Apa itu volatility? Kalau kita perhatikan, kripto ini posisinya di mana? Ada saham yang kalian tahu bahwa di saham itu sendiri ada yang sangat lambat pergerakannya, tapi ada yang sangat luar biasa volatile dan liquidity-nya bagus sekali. Kalau kita bicara liquidity, itu artinya pergerakan bahkan setiap detiknya itu harus ada. Which is itu bukan saham Indonesia. Kalau Anda melihat liquidity yang begitu besar, ada di gold market, ada di forex market, yang setiap detik bergerak luar biasa. Apalagi kalau ada news besar, bahkan gold pun kita trading dengan M1. Saking banyaknya likuiditas yang berada di market. Kalau di market Indonesia kan tidak sampai seperti itu. Satu saham tidak mungkin 1 detik. Caranya bagaimana menguji? Bukalah chart kalian dengan time frame katakan 5 menit. Untuk saham Indonesia 5 menit sudah susah dibaca karena tidak bergerak setiap detik. Tetapi untuk cryptocurrency ada beberapa yang bisa dibaca dengan 5 menit chart. Artinya liquidity-nya lebih tinggi daripada saham, tetapi ada momen-momen tertentu di mana cryptocurrency di bawah forex dan gold. Jadi saya menempatkan liquidity daripada crypto itu di atas saham, tetapi di bawah derivatif dalam hal ini adalah forex, gold. Belum lagi kita bicara indeks, ya. Ada indeks Hang Seng, ada indeks Nasdaq, Dow Jones, itu tentunya berbeda lagi liquidity-nya. Jadi saya kalau misalnya menempatkan antara forex, saham, dan kripto itu ada di tengah-tengahnya. Bagaimana dengan volatility-nya? Kalau kalian trading saham, tetapi kalian tidak merasa nyaman trading saham di Arto, di Breeze, misalnya ketika Anda melihat saham Arto dan Breeze itu, wah range-nya lebar sekali, jarak support dan resisten untuk melakukan entry dan cut loss, mungkin kalau saham Breeze lagi bermain atau saham Arto lagi bermain, Anda dipaksa stop loss minimum 8%, 10% dari harga ya, bukan dari equity. Kalau di kripto, volatility-nya jauh di atas saham. Walaupun tetap kalau kita lihat dibandingkan gold, kadang dia di atas gold, kadang di bawah gold. Artinya bagaimana? Pada saat kita melihat badan cangkul terbentuk, Anda bisa lihat di layar. Badan cangkul terbentuk, terus kemudian membuat sebuah kepala cangkul, turun dari ujung badan sampai ke kepala cangkul. Kalau kita lihat dari poin X, A, B ya, dari poin A ke B, itu kalau di kripto bisa sekitar 30%, bisa sekitar 50%, atau mungkin bahkan ada yang besar sekali turunnya, bahkan langsung turun menembus titik X-nya. Ini yang mengagetkan. Atau mungkin secara average kira-kira 20-30%. Anda mungkin tidak menemui itu di saham. Sehingga kalau misalnya Anda tidak merasa nyaman untuk trading di saham-saham seperti Arto, saham kayak Breeze, terus saham gorengan yang volatile dan yang liquidity-nya bagus, maka kripto bukan untuk Anda. Yang kedua, memang dua market ini sama-sama tidak menggunakan margin yang spot ya. Jadi artinya kita membeli kripto itu sama kayak kita beli mata uang. Kalau kita trading, kita nggak akan tahu profit loss-nya, biasanya platformnya jarang ada yang memberikan. Jadi ada beberapa platform, mungkin kalau Binance dia bisa lihat, kalau Indodax dia tidak terlihat. Nah, kalau Anda perhatikan, di dalam posisi kita membeli, portofolionya itu bentuknya adalah nilai kita saja. Jadi Anda harus hitung sendiri. Di dalam kita membeli koin itu sama dengan kita membeli mata uang sebenarnya. Walaupun konsepnya kalau Anda trading atau beli invest di forex yang derivatif, itu ada margin call-nya karena pakai margin, kalau yang ini tidak menggunakan margin. Jadi ini dua hal yang sangat berbeda. Bedanya kalau di saham Anda memiliki sahamnya, kalau di
kripto Anda tidak memiliki kriptonya. Nah, bicara tentang memiliki sahamnya, biasanya kita punya mindset adalah, oke, perusahaannya bagus, gue beli sahamnya, aku punya sahamnya. Kalau turun, perusahaannya oke, fundamentalnya bagus, akan naik. Kripto fundamentalnya di mana? Cryptocurrency diciptakan dengan konsep bahwa perusahaan saya memiliki satu usaha atau project yang nantinya bisa saya gunakan ini sebagai kolateral, bisa katakan kolateral, atau sebagai underlying dari koin yang saya terbitkan. Jadi bukan berarti kalau beli saham itu memiliki saham, kalau beli koin itu Anda memiliki perusahaannya, tidak. Anda membeli koin itu artinya Anda bisa menggunakan koin itu sebagai alat pembayaran di vendor-vendor yang menerima koin tersebut. Nah, ini yang mungkin logikanya agak susah dicerna, karena awalnya kalau saya membeli, saya invest, saya memiliki sahamnya. Anda membeli koinnya, belum tentu Anda memiliki perusahaannya. That's two different thing. Yang ketiga, kita akan bahas juga mengenai marketnya. Kalau di saham, itu namanya centralized market. Kalau di cryptocurrency, itu decentralized market. Artinya apa? Sama-sama koin, misalnya koin Astronaci, dia listing di Indodex. Tapi di satu sisi, koin Astronaci juga, dia ada exchange lain yang pegang misalnya. Nah, harganya bisa berbeda tergantung exchange-nya. Sama-sama koinnya, tetapi kalau beda marketnya, karena marketnya tidak tersentralisasi. Saham BRI itu tersentralisasi di IDX. Anda tidak akan mungkin ketemu saham BRI di bursa yang lainnya kecuali dia listing di tempat lain. Oke? Kalau Anda lihat ternyata kayak Telkom juga ada listing di New York Stock Exchange. Tentunya harganya beda. Nah, harganya selisih, ada beberapa perbedaan. Ini yang harus Anda ketahui juga, bahwa decentralized finance itu berbeda, apalagi regulasinya juga sangat berbeda, sehingga kalau kita bicara regulasi kripto itu abu-abu. Artinya kenapa abu-abu? Dia tidak 100% terregulated seluruhnya. Ada banyak orang melakukan initial coin offering, tetapi underlying-nya perusahaan sampah. Artinya setelah dia masuk, terus kemudian di-pump habis, lalu di-dump habis, nggak ada regulasinya dan tidak dimonitor kenapa dia di-dump seperti itu. Sudah banyak kejadian. Sama-sama ada blue chips, sama-sama ada blue chip stocks, ada blue chip coin, sama-sama ada koin-koin yang disebut micin gitu, koin-koin yang bener-bener nyampah banget. Orang bilang sampai shit coin gitu, artinya dia bener-bener keluar untuk dipom-pom doang. Kalau di saham dipom-pom ada kemungkinan kembali, tapi kalau misalnya di koin, kena koin yang memang untuk membunuh orang, uang Anda bisa sisa 2-3% hanya dalam waktu 1-2 hari. Apakah ini market untuk Anda? You decide. Poin berikutnya, pikirin. Perlu nggak sih cut loss di kripto? Nah, ini adalah pertanyaan yang selalu ditanyakan. Habis di cut loss naik lagi. Itu tergantung daripada trennya. Tidak ada market yang selalu naik, tidak ada market yang selalu turun. Tetapi ada beberapa koin-koin yang memang sekarang itu lagi di-pump ke atas dengan jangkanya bisa naik sampai 500-600%. Untuk koin-koin seperti itu, kalian harus menemukan koinnya. Saya udah tahu, ya. Dan saya akan bagikan ini nanti di A-Club Academy Crypto. Koin-koin yang semacam ini, dia naik bisa 70-80%. Waktu dibanting, dia turun bisa 40-50%. Apakah kita harus cut loss? Pertanyaannya adalah, apakah nantinya akan naik lagi? Kalau misalnya memang naik lagi secara jangka panjang koin-koin tertentu ini, maka kalau Anda cut loss, jangan telat cut loss. Karena apa? Begitu Anda telat cut loss dan dia tuh turun sampai 30-40%, begitu Anda cut loss dia naik, dan naiknya tidak akan pernah kembali lagi ke level cut loss. Sehingga time frame terbaik tetap di daily. Dari pengalaman saya melihat ya, dari daily time frame, kemudian entry Anda bisa menggunakan M30 atau 1 jam. Dan kalau Anda menentukan cut loss-nya, gunakan support resistance di 1 jam tersebut. Cepat cut loss, tunggu lagi di support berikutnya, Anda beli, dan kemudian Anda hold. Karena jangan sampai Anda telat cut loss. Nah, kalau memang Anda konsepnya tidak mau cut loss, berarti masuknya bertahap. Uang yang digunakan untuk kripto harus uang yang lebih sampah daripada uang gold. Khususnya untuk koin-koin yang tidak berunderlying perusahaan yang jelas. Lebih sampah daripada gold. Anda harus garis bawahi di situ ya. Jangan sampai taruh semua asetnya karena rugi di saham, pindah ke kripto, udah gade rumah di saham, ada sisa uang taruh di kripto, kena koin yang salah, itu benar-benar hopeless. Hati-hati di sana. Tetapi karena memang volatility-nya sangat besar, dengan uang yang kecil bisa menjadi besar. Kuncinya adalah portfolio dan money management. Ada aset yang ditaruh di koin yang bagus, mungkin sekitar 60 atau 70%, sisanya ditaruh di koin micin. Itu pun kita bagi-bagi lagi, karena ada kemungkinan bisa naik sampai 3-4 kali lipat.
Oke, jadi ini sedikit kita ngobrol-ngobrol karena masih banyak banget perbandingannya. Nanti belum lagi kita ngobrol perbandingan saham per saham dengan koin per koin. Stay tune di Cara Kaya dari Kripto, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran untuk stepping up dari saham masuk ke cryptocurrency karena liquidity-nya lebih dahsyat dan mudah-mudahan Anda bisa profit. Tanyakan ke eClub Academy bagaimana bisa trading kripto dengan aman. Yang jelas saat ini Astronaci sedang meneliti lebih dalam tentang tanggal berapa harga akan naik dan akan turun di Bitcoin sebagai koin yang paling besar market cap-nya, yang dianggap sebagai leader daripada koin-koin. Nah, Anda bisa lihat di CKDC episode 1 di mana di situ kita ngebahas tentang tanggal berapa BTC bisa turun. Akhirnya benar-benar dia turun sesuai tanggalnya. Artinya ada teknik, ada bahasan yang jauh lebih menarik. Nanti kita akan lihat lebih detailnya dan Astronaci terus mengimprove bagaimana kita bisa meneliti Bitcoin dari sisi financial astrologi. Langsung konsultasi bersama eClub Academy dan ikuti terus CKDC, bagikan buat yang lainnya. Dan silakan request guys di bawah, kalian mau ngebahas apa? Karena semua dari episode 1 dan 2 komen-komen itu kita sudah catat. Saya akan bagikan tutorial melalui CKDC bersama Astronaci. Sampai ketemu di episode berikutnya. Di eClub Academy ini selain IO Future juga menyiapkan signal trading yang lengkap dengan stop loss juga taking profitnya. Dan tentunya ada unlimited access untuk edukasi melalui e-learning center. Wah, jadi udah dapet perkiraan pergerakan kira-kira kapan masuknya karena udah ada IO Future. Bener. Lalu dapet posisi kapan aja bisa masuk dan keluar market. Bener. Dan juga dapat akses unlimited untuk edukasi melalui e-learning center. Bener sekali. Banyak sekali. Jadi buat rich people yang ingin mendapatkan semua fasilitas itu bisa join langsung melalui WhatsApp 0838 594 0008. Jangan salah catat ya, 0838 594 0008. Oke, bye.